Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul materi yaitu Kaidah Tafsir Izhar dan Idmar. Yang beranggotakan saya Kaisal Fia sebagai moderator, Karima Nisa dan Khadijah Laila. Baik, mari kita mulai saja pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Karima Nisa Solihah. Kepadanya saya silakan. Pengertian secara etimologi yaitu al-izhar artinya menyatakan, al-ikhfa menyembunyikan, al-idmar yaitu menyimpan atau kehalusan suatu atau tersembunyi atau tertutup atau menghilang dan atau mengganti. Al-izhar dari segi terminologi adalah menyatakan suatu kata yang tidak bisa digantikan dengan kata ganti. Al-idmar dari segi terminologi adalah membuang kata-katanya, tidak maknanya. Ia adalah kata yang tidak disebut lafalnya, tetapi itulah yang dimaksud dan dilambangkan. Kaidah kelima-lima, yaitu zohir diletakkan pada tempat domir, atau sebaliknya, karena ada urgensinya. Wad'u zohiri maudi'al mudmar wa aksuhu innama yakunu linuktah. Kata benda itu pada dasarnya konkret dan apa yang diberitakan mengenainya pada dasarnya juga demikian. Sebaliknya, apa yang disebutkan untuk kedua kalinya, maka ia disebutkan secara tidak konkret. Karena penyebutannya secara konkret itu tidak diperlukan. Bila tidak terjadi demikian, maka hal itu pasti karena adanya suatu urgensi yang sangat penting yang dikehendaki pembicara. Urgensi itu dapat ditemukan dalam alur kalimat dan petunjuk-petunjuk di dalamnya. Semakin baik pendengar memahami bahasa Arab, semakin mampu ia mengetahui rahasia makna yang dalam yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Karima. Selanjutnya pembahasan yang kedua, contoh zahir diletakkan kepada idmar, akan dijelaskan oleh Khadijah Laila. Saya silahkan. Jadi contoh diletakkan di tempat dhamir. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Asalnya adalah wa huwa bikulli syai'in alim. Tidak diungkapkan demikian untuk tujuan mengagungkan Allah. Selanjutnya contoh zahir diletakkan ke tempat dhamir yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Seharusnya diungkapkan ala innahum, tidak diungkapkan demikian itu untuk tujuan merendahkan dan menghina. Lanjut, Kaisa. Lanjut Khadijah. Tidak diungkapkan sesuai guna kan sesuai seharusnya itu mungkin merasakan keindahannya contoh dhamir yang diletakkan kepada tempat yang zahir, yaitu di Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala
pendapat bahwa Jibril itu diganti dengan dhamir. Ya, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Aisyah. Terima kasih, Khadijah. Ya, sudah selesai ya pembahasan materinya, pemaparan materinya. Baik, kita lanjut untuk sesi diskusi bagi teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan atau ya mau bertanya atau menambahkan, silahkan. Saya persilahkan. Gimana Ola, mau nanya Ola? Kira sepertinya Pak udah pada paham kayaknya Pak. Ya nggak teman-teman? Ya, baik. Ini cuma satu kaidah ya. Iya Pak. Kita nemunya tuh di buku cuma satu kaidah. Selebihnya tuh apa ya? Tentang pembahasan bukan idhar dan idmar. Yang takdir, hadzaf, takdim, dan takhir. Ya. Berarti nanti harus diganti nih silabusnya supaya nggak cuma satu kaidah. Baik. Ya, yang pertama terima kasih pada kelompok yang mempresentasikan kaidah. Dan hanya satu kaidah ya, saya kira sangat jelas. Coba ada yang buka silabus atau RPS. Tolong dicek apakah ada kaidah tentang domir di silabus kita semester ini. Ya, baik Pak, saya periksa. Ya, jadi nanti ada kemiripan antara bab ini yaitu al-idmar wal idhar dengan bab nanti di selanjutnya ada namanya ad-dhamir, ya, kaidah ad-dhamir. Ada Pak, ini kan sekarang terkait idhar dan idmar ya Pak. Nanti pertemuan 1, 2, 3 pertemuan lagi, 4. Tafsir, kaidah tafsir terkait domir. Terus penjelasan dan contoh-contohnya. Udah Pak, itu aja. 4 pertemuan lagi. Ya. Ya, makanya nanti ada kemiripan antara kaidah yang ini dengan kaidah tentang ad-dhamir. Adapun kaidah ini adalah berkaitan dengan penempatan isim dhamir pada tempat isim dhohir
atau sebaliknya, gitu ya. Jadi dalam kalimat bahasa Arab itu kan strukturnya atau jenis-jenis kata yang ada di dalam kalimat itu diantaranya dikenal isim dhohir dan isim dhamir, ya. Nah, isim dhamir dan isim dhohir secara aturan yaitu adalah kalau ada dua buah isim dhohir yang berdekatan, maka salah satunya atau yang kedua itu harus ditulis dalam bentuk isim dhamir. Nah, itu kaidah utamanya begitu dalam bahasa Arab. Misalnya kalau dalam kalimat biasa ya, Dhoroba Muhammadun Zaidan, kemudian ada tambahan lagi Zaidun yash'uru bil alam, gitu ya. Muhammad memukul Zaid dan Zaid merasa sakit, merasakan sakit. Nah, ada dua kata Zaid di situ ya. Maka Zaid yang kedua nanti diganti dengan isim dhamir. Doraba Muhammadun Zaidan wa huwa yash'uru bil alami. Nah, gitu ya. Muhammad memukul Zaid dan dia merasakan kesakitan. Nah, itu adalah kaidah bakunya, ya. Kaidah umumnya begitu. Nah, kemudian nanti akan ada akan ada lafadz atau satu lafadz yang ketika ada dua isim dhohir itu dua-duanya dituliskan isim dhohir, bukan isim dhamir. Nah, ini sebenarnya adalah menyalahi aturan bahasa Arab. Ya, tetapi hal itu digunakan untuk tujuan tertentu. Ya, atau ada makna di balik penggunaan dua isim dhamir yang seharusnya salah satunya menggunakan isim dhamir. Itu ya. Nah, maka di sini kemudian kaidah ini menjelaskan tentang kenapa dua isim dhohir itu tetap disebutkan, ya. Atau kenapa yang seharusnya isim dhohir itu diganti isim dhamir, atau sebaliknya yang seharusnya isim dhamir diganti isim dhohir, gitu ya. Nah, itu makanya dalam kaidahnya itu karena ada urgensinya, ada hikmahnya, ada tujuannya. Ya, contoh-contoh yang tadi dijelaskan itu sudah sangat jelas saya kira. Dan di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ya. Nah, yang paling banyak itu berkaitan dengan lafzul jalalah. Nah, maka artinya apa? Artinya setiap lafzul jalalah di dalam Al-Qur'an
ya, itu jarang sekali diganti dengan isim dhamir. Pasti menggunakan isim zahir, Allah, walillahi, dan seterusnya. Ya bahkan karena apa? Karena lafzul jalalah ini tidak boleh diganti, maka walaupun sudah ada isim dhamir, itu tetap lafzul jalalah disebutkan seperti dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Ya. Padahal seharusnya kalau itu cukup kul Allahu. Qulillahus somad. Nah, seharusnya itu cukup. Ya, tapi ini karena ada hikmah, ada asrar, ada tujuan, maka kul huwallahu. Ya. Atau yang dalam surat atau ayat tentang asmaul husna, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Ya, dan seterusnya. Itu karena apa? Karena ada urgensinya. Maka lafzul jalalah tidak pernah atau bahkan jarang sekali digantikan dengan isim dhamir. Artinya apa? Artinya nanti kebanyakan contoh-contoh di dalam kaidah ini itu berkaitan dengan lafzul jalalah, berkaitan dengan asmaullah. Ya, beberapa asmaullah itu tidak digantikan dengan isim dhamir. Ya. Sementara apa namanya? Berlaku sebaliknya untuk makhluk yang apa? Yang semestinya itu digunakan lafzul menggunakan isim zahir itu malah digunakan isim dhamir. Nah, itu seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 97 yang tadi disebutkan. Kul man kana aduwwal li Jibril. Ya. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jibril atau pada lafadz fa innahu itu seharusnya menggunakan isim zahir. Seharusnya fa inna Jibrila. Ya. Kenapa? Karena Jibril pada lafadz sebelumnya itu bukan menjadi kalimat, bukan menjadi kata utama, tapi dia menjadi kata apa itu istilahnya? Kata imbuhan, ya, mudhof ilaih. Kul man kana aduwwal li Jibril. Yang menjadi kata utama adalah adu. Ya, maka jika ada dhamir setelahnya itu secara kaidah kembalinya ke kata utama, ke mudhof, bukan ke mudhof ilaih. Nah, maka seharusnya kul man kana aduwwal li Jibrila fa inna Jibrila nazzalahu ala qalbika biidznillah. Nah, seharusnya begitu. Jadi secara aturan Jibril ini harus diulangi karena Jibril yang pertama bukan kata pokok tapi menjadi kata imbuhan atau kata sandaran. Aduwwal li Jibril, aduwwal li Jibril. Ya. Nah itu. Tapi kenapa menggunakan isim dhamir? Nah itu pasti ada tujuannya, ya, ada urgensinya. Kemudian apa namanya? Pada ayat-ayat tentang ciptaan Allah, tentang tanda-tanda kebesaran Allah, itu juga semuanya menggunakan isim zahir. Ya.
tetapi kemudian seringkali kita temukan isim dhohir, isim dhamir yang digunakan. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh, gitu ya. Apalagi wallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih, misalnya. Huwa, seharusnya Allahul ladzi. Kenapa? Karena di situ ada urgensinya, ya. Ada kepentingannya. Ya. Di antara kepentingannya adalah bahwa kaum musyrikin saat itu, ya, itu tidak suka menggunakan istilah Allah untuk menunjukkan nama Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah sering digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kaum musyrikin, ya, karena sangat tidak suka dengan Rasul, maka dia ya harus dalam segala hal inginnya berbeda, termasuk dalam penyebutan Tuhan. Ya. Jadi mereka menyebut. Kemudian Al-Quran ketika berdakwah kepada mereka juga menyesuaikan, gitu ya. Maka kemudian ketika berbicara tentang ciptaan Allah, itu lebih sering menggunakan lafadz isim dhamir. Ya. Tetapi kalau berkait konteksnya untuk memperkenalkan hakikat Tuhan, pasti menggunakan lafadz jalalah, ya, isim dzahir. Ya, huwallah. Ya, qul huwallah. Ya. Tapi ketika bicara penciptaan, ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, itu menggunakan isim dhamir. Ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat, dan seterusnya. Nah, ini kenapa digunakan isim dhahir dan digunakan isim dhamir. Nah, itu ya tambahan saya, silakan kalau ada diskusi atau pertanyaan. Baik, Pak. Sebenarnya memang kaidah itu cuma ada satu atau ada lagi, Pak, kaidah untuk ini pembahasan idhar dan idmar? Ya, sebenarnya nantinya ada banyak. Ya, harusnya dalam kaidah ini nanti ada turunan kaidah, ya. Tadi yang saya sebutkan tadi bahwa kalau untuk lafdzul jalalah itu umumnya menggunakan isim, selalu yang digunakan isim dhahir. Ya, jadi Allahnya, walaupun dia terulang berapa kali tetap disebutkan Allah terus. Ya. Tidak pernah diganti, ya, dengan isim dhamir. Ya, karena tentu tujuannya adalah untuk lit-ta'zim, ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nanti ada turunan kaidah seharusnya bahwa kalau dalam lafadz jalalah tidak diganti dengan isim dhamir. Kemudian untuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran, dengan syaitan, itu biasanya akan diganti dengan isim dhamir. Oke. Jadi itu memang kalau kaidah umum hanya satu, kemungkinan itu nanti masuknya di kaidah tentang dhamir, ya, yang nanti akan kita pelajari. Ya. Oke. Ya, teman-teman, ada yang mau didiskusin lagi nggak?
Baik, kalau nggak ada, hari ini kan seharusnya UTS ya. Iya, Bapak. Jadi nanti UTS-nya minggu depan ya. Mau UTS nggak? Puas aja, Pak. Ya, harus Tesnya UTS. gimana, Pak, sistemnya, Pak? Nanti pakai Google Classroom, pakai Google Form. Kuis gitu, Pak. Ya. Ada mungkin sekitar 50 soal. Ya Allah, Pak. Dikit. Dikit. Setengah jam selesai itu. Masya Allah. Baik, kalau nggak ada nggak? Nggak ada ya, Pak, kayaknya. Masa, Pak? Ya Allah, baru mulai ini, Pak. Baru berapa menit? Bisa ditutup, Pak. Atau UTS sekarang? Gimana, Pak? Sekarang UTS. Waduh. Belum, jangan dulu, Pak. Kenapa? Terlalu dor. Jangan dulu dong, Jangan, Pak. Pak. Jangan UTS, Pak. Masih 1 jam itu cukup itu. Kak Zenit siap kayaknya, Pak. Siapa yang udah siap? Enggak, Pak. Bercanda. Astagfirullah. Bapak, Ya. kalau kampus kita rencana offline gimana, Pak? Waduh, nggak tahu itu. Emang Oh, kenapa? iya, Kamu pengen offline? pengen. Ya, nunggu rapat senat semester depan ya, bulan
Ya, bulan Desember itu, sekitar Desember ada rapat senat. Ya, diantaranya memutuskan terkait nanti itu offline atau online, ya. Ini belum ada yang kembali. Oh, ini kalau semester berapa? Semester 5 ini sudah nggak ada yang di asrama ya? Gimana, Pak? Kalau sudah semester 5 itu sudah nggak di asrama ya? Sudah, Pak. Kita udah pernah di asrama juga semester 1 dulu, offline. Di asrama. Sampai semester berapa? Semester 2 pertengahan lah. Kepotong COVID itu, Pak. Oh. Oke. Jadi seharusnya kan kamu sampai semester 4 itu ya, offline itu malah di asrama itu ya. Semester 2, Pak. Semester 2 Wajib aja? asrama. Iya. Oh, kalau setelah itu nggak wajib? 3, 4 nggak wajib? Enggak. Tahun aja Pak wajibnya. Jangan lama-lama, Kenapa? Pak. Pengen ngekos. Ya. Ya, kita tunggu semoga tahun depan sudah pulih. Ya, sudah bisa ngekos lagi ya. Amin, Pak. Terus ini kalau tahfidnya bagaimana? Tahfidz selesainya gitu, Pak. Ya, apa setorannya itu loh, apa namanya? Setoran ya istilahnya atau apa itu? Iya, sekarang masih setoran, Pak. Online. Iya, online. Pakai video call via WhatsApp. Oh, bisa nyontek dong itu. Sesuai kejujuran masing-masing aja Pak. Oh, kejujuran masing-masing. Ya, harus jujur lah. Ini program berapa juz semua nih? 30 juz. Beda-beda Pak. Oh, seharusnya kalau tafsir mah 30 juz semua harusnya. Baik, kalau apa namanya PKL sudah belum? Belum, Pak. Belum. PKL di semester berapa? Semester berapa? Depan ya? Enggak sih, 6 ya. Semester 6 Pak. Kayaknya 6, Pak. Ya. Pembekalannya semester 6. Oke, 6. Kemudian artinya 6 itu Januari ya, Januari, Februari lah, Februari. Kemudian Septembernya ya 2022 itu kalian sudah proposal tes skripsi. Ya enggak?
Nah, terus Januari 2023 itu sudah masuk fase penelitian skripsi. Nah, Agustus 2023 sudah. Ya. Ya, Pak. Bentar lagi berarti kalian. Cepat sih ya Pak ya kalau dijalanin. Cepat itu nggak terasa, makanya Iya. jangan disia-siakan waktunya. Ya, ini dalam seharusnya dalam usia kalian ya. Ini sudah khatam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Karya As-Suyuti. Yang kedua, kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, yang ketiga kitab apa itu? Yang siapa itu? Az-Zarqani siapa? Oh, Az-Zarqani. Itulah 3 kitab utama Ulumul Quran. Ya, kalau membahas itu kan ya beliau mempermudah gitu ya, meringkas dari ketiga tersebut ya. 3 kitab tersebut. Nah, itu sudah khatam belum itu? belum, Pak. Wah, harus khatam itu. Ini coba. Itu kayaknya pas berapa ya yang kemarin tuh Ulumul Quran terakhir itu rujukannya ini Al-Itqan sama Bapak Ali Mursyid. Kayaknya tuh kalau nggak salah ya Pak ya. Ya nggak sih teman-teman? Semester 3 kalau nggak salah. Semester 3 ya? Itu sudah selesai. Mata kuliah Ulumul Quran masih ada nggak? Ngikutin sebab di RPS gitu Pak. Oh ya. Ya, saya kira itu belum semuanya, itu baru sebagian, ya enggak? Nah, maka kalian harus rajin membaca, ya kalau yang nggak punya kitabnya ya dari apa? Maktabah Syamilah, ya. Punya semua kan Maktabah Syamilah? Punya Pak. Ada Pak. Ada? Nih saya kasih tahu cara membaca yang cepat nih. Kalian bisa baca kitab nggak? Bahasa Arab gimana? Halo. Yang terjemahan Pak. Oh, yang terjemah. Ya, ini apa nih? Kok tulisannya keriting ini? Oh, ini kan ada sekitar 80 ya, dalam Al-Itqan itu ada 80 bab ya. Nah, tentu kalian tidak harus membaca semuanya.
Ya, misalnya dalam bab dalam jilid yang keempat ini ya, ini seperti ini nih, fi i'jazil Quran ya, kemudian fi amsalil Quran. Ini baca ini. Ya, fi afdhalil Quran wa apa ya, wa fadluhu. Nah, itu baca. Ma'rifatil Makki wal Madani. Nah, ini kalau udah khatam nih udah cakep gitu ya. Oke, terus apa tadi? Al-Burhan. Ada ya? Ulumul Quran. Oh, belum ada ini. Ada. Ya, ini hampir sama, ya. Cuma nanti ada beberapa contoh tambahan ya di sini. Yang Az-Zarqani itu yang Manahilul Irfan itu ya Pak ya? Ya, Manahil Arfan. Ada nggak di sini? Ada juga. Nah, ini lebih ringkas kalau Al-Manahil ya, lebih sedikit dibanding dua kitab sebelumnya. Ya, tiap hari baca, kalau punya kitab, pakai kitab itu ya, minimal satu hari itu 10 halaman. Ya. Kalau baca terjemahnya gimana Pak? Ya boleh, yang penting bisa memahami benar ya. Nggak masalah. Yang penting bisa dipahami. Terjemah yang siapa yang kamu baca? Yang Mabahis paling sama Al-Itqan. Itu Pak paling. Udah selesai? Nggak pernah dibaca Pak. Ya. Ya, Mabahis itu kan tipis itu. Itu saya kira seminggu selesai itu. Baca aja kan ya Pak ya? Ya, sambil dirangkum lah. Kan kalau baca aja nanti lewat aja itu ilmunya. Itu kalau saya dulu bikin ringkasan, ya. Bikin ringkasan. Apa namanya? Jadi meringkas ya. Ya, dulu saya meringkas Mabahis itu waktu masih kelas 1 aliyah. Jadi selama dulu kan istilahnya masih catur wulan ya. Jadi apa namanya? 1 tahun akademik dibagi 4 ya. Bagi 3 ya. Kalau sekarang dibagi 2 cuma. Nah, dulu saya merangkum Mabahis itu dalam waktu ya, kalau hitungan sekarang 1 semester. Ya, sambil belajar itu. Nah, jadi kita punya ringkasannya. Nah, tapi dalam bahasa Arab tapi saya meringkasnya itu. Nah, ringkasan Mabahis fi Ulumul Quran. Di bagan-bagan gitu Pak? Ya, di bagan-bagan. Nah, itu sangat bantu. Itu yang kemudian buku saya hilang itu. Itu kalau hilang itu udah. Wah sayang Pak. Oh iya, itu sekarang udah malas juga. Itu sangat penting. Itu pengetahuan dasar sebenarnya. Pengetahuan dasar, jadi harus
benar-benar dikuasai itu, diikat di dalam otak gitu ya. Nah, pakai itu, pakai ringkasan. Yang kedua, kalau membaca, bedanya membaca saja dengan membaca sambil menulis, meringkas hasil bacaan itu pasti beda hasilnya. Gitu ya. Kalau kita menuliskan dari hasil bacaan kita sendiri itu lebih mengikat pengetahuan yang kita pelajari itu. Oke ya. Jadi tetap harus Nah, sebenarnya selama pandemi itu justru kesempatannya untuk itu ya, menulis. Kemudian yang kedua, selain membaca referensi utama, yaitu kitab, itu kalian juga harus membaca jurnal. Sudah punya jurnal tertentu untuk selalu dibaca belum? Biasanya random aja sih, Pak. Ya, Kenapa? kalau lagi bikin tugas random aja nyari jurnal gitu. Nah, coba dulu nih, dan jurnal-jurnal yang ulumul Quran ya, yang contohnya pernah baca jurnal Nun. Pernah belum jurnal Nun? Belum, Pak. Belum, Pak. Harus baca itu sebagai Belum, Pak, mahasiswa. Hah? Belum, Pak. Belum, ini saya kasih tahu nih ya. Jurnal itu sudah banyak artikelnya. Nah, ini nih. Nun, Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir di Nusantara. Ya, ini karena berkaitan dengan prodi kamu nih, harus baca ini. Nah, seperti ini ya logonya ya. Website kita buka. Oh, bisa. Nggak bisa ya, Pak. Bentar, AIAT. Milik Asosiasi Al-Quran Tafsir. Itu ada artikelnya almarhumah tuh. Nah, ini coba ya. Ini ada namanya Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia. Ya. Nah, kamu harus sering-sering buka ini nih. Nanti seperti ini ada lomba gitu kan. Ada lomba, ada artikel, ya baca aja itu untuk mengupdate informasi tentang ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, lalu nanti di sini ada jurnal. Oke. Wah, ya lagi error dia. Lagi error ya. Tapi di sini yang pasti banyak informasi ya, misalnya seminar.
Ya, seminar-seminar tentang Al-Quran dan tafsir, itu harus. Kemudian yang kedua, kalau cari-cari apa ya, jurnal tafsir Al-Quran. Ini nanti banyak nih. Nah, silakan dibaca aja. Jadi misalnya gini, kamu target nih, minggu ini membaca minimal 1 artikel di jurnal apa namanya? Yang nggak usah jauh-jauh nih, ini dulu nih jurnal Al-Fanar nih, jurnal IIKI nih. Nah, tuh. Kalau itu sempat, Pak. Nah, ini harus selesai. Harus baca semua. Kalau ini mah, ya. Kenapa? Karena ya tadi ini adalah tulisan-tulisan untuk apa? Mencari inspirasi nanti untuk penelitian. Jadi bukan nanti pas mau skripsi baru baca dari sekarang nih. Jadi otak kalian sudah diisi dulu dengan informasi-informasi. Jadi begitu ini istilahnya menabung ya, nabung artikel. Nabung informasi dari artikel gitu ya. Nanti dari situ nanti kamu akan bisa memetakan ya. Oh, tulisan-tulisan itu bidangnya apa saja dalam tafsir ya. Ada tafsir klasik, ada tafsir Nusantara, ada living Quran, ada ini ya, masing-masing kan. Nah, semakin kalian banyak nabung itu nanti semakin tahu. Nah, misalnya untuk Al-Fanar ini sudah ada berapa terbitan, nah maka buka arsipnya, arsip. Nah, ini sudah vol 4, artinya ada 4 edisi. Satu edisi 2 terbitan, berarti ada 8, sudah ada 8 terbitan. Satu kali terbit minimal 7 artikel. Ya, 7 kali 8 berapa? 56, Pak. Nah, jadi kamu sudah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, cuma 6 nih ya. Ini ternyata cuma 6. Ya. Cuma 6 kali 8 berapa? Nah, itu di jurnal ini coba kalian harus sudah selesai baca semua artikelnya. Nah, sudah belum? Belum, 6 kali Pak. 8 berapa? 48. 48 artikel. Ya, sehari 1 artikel masa nggak bisa? Seharusnya sehari itu 6 artikel selesai itu. 1 hari. Ya, sambil ya kalau saran saya mulai sekarang dikurang-kurangin itu TikTok ya, Instagram. Ya, sesekali sehari yang tadinya 2 jam atau 5 jam di Instagram atau TikTok atau Facebook, kurangi cukup 1 jam gitu ya. Selebihnya untuk membaca artikel-artikel ini. Ya, jadi kalau saya boleh mengatakan kalian wajib selesai nih. Semua artikel di Al-Fanar ini harus selesai dibaca semuanya. Ya. Siapa, insya Allah. Ya. Ya, ini bukan lagi kewajiban sebenarnya, ini kebutuhan. Ya, ini kebutuhan. Jadi nggak harus
menunggu disuruh gitu ya. Seperti makan lah ya. Seperti makan. Ya kalau bisa di jadwalnya habis makan. Jadi habis makan satu artikel. Pagi ini makan, habis makan baca satu artikel gitu ya. Nanti siang makan, habis makan satu artikel gitu ya. Nah, kalau yang tadi kitab itu ya boleh mungkin setelah asar, mungkin setelah asar setoran ya, habis maghrib. Jadi habis maghrib sampai isya itu khusus membaca kitab gitu ya. Sementara setiap setelah makan baca satu artikel. Wah itu nanti nggak terasa kamu sudah apa? Ya sudah banyak informasi ya, tahu-tahu pinter gitu ya. Ya tahu-tahu jadi pinter itu karena baca. Nah, jadi kalau 1 hari 3 tadi berapa? 48. 48 1 hari 3 kali 7 berapa? 21. Ya 2 minggu lah selesai itu ya. Alfanar. Ya, nanti pindah lagi yang tadi nun, tapi masih error tadi ya. Tapi ya cara tadi aja dari Google ya, di apa? Search engine-nya tadi Google itu cukup tulis tafsir apa jurnal tafsir Al-Qur'an. Nah, nanti tinggal ya misalnya kalau mau ini ya kan IIKI dulu nih selesai. Satu jurnal tentang tafsir kita baca. Nanti setelah selesai yang IIKI baca yang PT IKI. Nah, cek aja di Google ya jurnal tafsir PT IKI gitu. Jadi nanti ketemu. Nah, nanti sama tekniknya buka arsip ini ya. Untuk mengetahui sudah berapa terbitan ya arsip. Semua jurnal pasti ada arsip ini ya. Jadi semua jurnal itu bentar. Oke, semua jurnal itu pasti apa? Ada sini arsip ya. Nah, kemudian nanti akan apa namanya? Maaf. Ya, nanti akan muncul berapa terbitan yang ada ini. Ya. Oke. Bentar. Nah, ini jurnal IIKI. Jurnal tafsir yang di IIKI. Oke, nanti terus setelah itu cari jurnal apa? Jurnal tafsir PT IKI. Ini Al-Bayan. Al-Burhan. Al-Burhan. Nah, sama nih, arsip. Nah, ini sudah full 21. Udah banyak ya. Banyak banget nih. Ya, baca dari yang terbaru ya. Grammarly. Nah, itu kan masing-masing artikel nih.
Nah, caranya tadi klik salah satu judulnya ya. Nah, kemudian buka PDF-nya. Ya, ini. Oke, ini rata-rata ya, Mak, paling banyak itu 20. 25, 27 ya, nggak sampai 30 halaman lah. Itu. Oke. Nah, itu nanti lagi dari jurnal tafsir UIN Jakarta. Nah, pelan-pelan itu satu-satu dibaca. Ya. Gimana? Iya, Pak. Ya, jadi setiap habis makan baca artikel. Habis makan baca. Jadi satu hari 3 artikel. Wah, itu sudah bagus itu. Oke. Ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada, Pak. Nggak ada. Gimana Pak? Mau ditutup aja? Oke, silakan ditutup aja. Terima kasih kepada Pak Azizan yang telah menambahkan penjelasan dari materi tentang Al-Idhar dan Al-Idmar. Untuk kesimpulan, kaidah ke-55 yaitu wadu'ul zahiri mawadi'al mudmar wa aksuhu innama yakunu linuktatin, meletakkan zahir pada tempat dhamir atau sebaliknya disebabkan adanya urgensinya. Semoga pembahasan materi kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup Mari kita tutup kuliah kita untuk hari ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih juga Bapak. Pak. Pak.